pupuk, dibikin agak tinggi. Oke, seperti ini. Dan tentunya jangan lupa like, share, komen, subscribe di channel ini biar bisa mengikuti video-video saya berikutnya. Ini penggarapan lahannya seperti ini. Oke, selamat datang di Taman Cikalabri Channel. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara merawat tanaman pandan Bali. Ini ditanam di tanah. Jadi cara merawatnya ada perbedaan di antara kita merawat di pot. Dan di video saya di channel ini sudah banyak sekali tentang pandan Bali untuk agar batangnya banyak dipotong ya, dan cara stek juga bisa. Untuk cara perbanyaknya juga sudah ada, nanti silahkan ditonton saja. Lanjut cara merawat seperti ini, langsung saya praktek saja dan akan saya jelaskan. Pandan Bali seperti ini ditanam di lahan bebas ya, kita bisa naik seperti ini, dibuang daun yang tua. Daun tua segera dibuang. Nanti setelah ini saya ke media tanamnya. Ini sementara kita benahin dulu untuk daun-daun tua seperti ini, dibuang dulu. Jadi jangan sampai kering. Ini seharusnya sudah dibuang. Jadi mudah sekali cara buang daun tuanya, itu ditarik saja ke bawah yang sudah tua ya, yang sudah tua seperti ini ditarik saja. Ini yang sudah tua seperti ini harus segera dibuang. Kalau bisa jangan sampai hitam, jadi sudah dikurangi. Ini seperti ini. Nanti setelah ini kita ke media tanam. Jadi untuk tanaman hias itu karena makhluk hidup, jadi berbagai masalah yang ada pada tanaman hias. Jadi kita harus menguasai seperti ini. Jadi banyak sekali agar kelihatannya itu nanti selalu hijau ya. Jadi agar selalu hijau, dibuang-buang seperti ini. Sebelum tua itu sudah dibuang, jadi dibersihkan dari kotorannya. Oke, nanti untuk masalah-masalah yang lain bisa ditonton di channel ini tentang tanaman pandan Bali, karena banyak sekali masalah yang ada seperti ini. Jadi biar kelihatan cantik itu harus segera dibuang ya. Jadi ini banyak sekali seperti ini. Oke, setelah ini baru kita benahi di bawah di media tanamnya. Karena ini ditanam di tanah, jadi kita beres-bereskan seperti ini. Untuk teknik perbanyaknya, untuk pandan Bali ini juga banyak cara. Ini setelah dipotong itu cabang, coba dipastikan media bawah yang utama harus benar ya. Jadi memotong itu kalau medianya tidak benar, itu juga tanaman bisa busuk. Dan banyak juga pertanyaan yang di sini secara teori sudah saya jawab ya. Pandan Bali yang busuk itu karena ditanam di pot, media tanamnya bisa padat, bisa air menggenang, itu bisa terjadi suatu pembusukan pada batang. Jadi batang boleh dipotong, tetapi media tanam harus benar. Jadi nanti hasilnya akan cabang seperti ini. Ini cabang seperti ini. Jadi yang telah kita potong itu cabang. Ini cara merawatnya seperti ini. Mungkin agak lama sedikit biar lebih jelas. Yang di sini
Ini juga sama, yang dipotong itu akan cabang seperti ini. Jadi ini yang dipotongnya akan cabang seperti ini, dibuangin daun kering. Cabangnya ini ada 5 yang tadinya lurus, dan ini cabang banyak sekali seperti ini, bisa 5 bisa 6. Oke, langsung ke media tanamnya ya. Jadi media tanamnya kita benahi. Jadi bisa ditambah pupuk ya, di bawahnya sini ditambah pupuk. Nanti sebelum kita antisipasi hamanya, termasuk rumput liar yang ada di bawahnya itu dibuangi, dibersihkan. Jadi biar bersih, tanamannya juga subur, dilihatnya juga enak. Jadi harus dibersihkan seperti ini. Dan ini medianya ini gembur sekali untuk tanaman pandan Bali ini, tidak boleh menggenang air, maka di bagian bonggol itu harus ditinggikan dulu media tanamnya. Jadi dibikin gundukan di bawahnya, karena air biar mengalir ke samping, jangan tergenang ya. Posisi tanah di bawah itu harus lebih tinggi dibandingkan yang lainnya untuk pandan Bali ini. Ini ditambah media seperti ini ataupun dipupuk, dibikin agak tinggi. Oke, seperti ini. Dan tentunya jangan lupa like, share, komen, subscribe di channel ini biar bisa mengikuti video-video saya berikutnya. Ini penggarapan lahannya seperti ini. Di bagian bonggol itu ditinggikan, jadi di atas standar ya, ditinggikan. Karena apa? Kalau disiram airnya itu tidak menggenang, jadi larinya ke samping. Karena untuk pandan Bali ini tidak suka banyak air. Nanti silahkan di channel ini ditonton berbagai masalah yang ada di pandan Bali. Kalau biasanya pandan Bali ini batangnya empuk ataupun lunak, itu media tanahnya padat dan air menggenang, akar busuk, itu menjadi tanaman lemas dan busuk ya. Dan di sini di bawah ini daunnya lemas karena matahari cuma 50%. Yang di atas ini terkena dampak sinar matahari 100%, maka airnya daunnya lurus ke atas ya. Yang terkena sinar matahari daunnya itu kaku dan lurus ke atas. Yang bagian agak teduh daunnya ujungnya agak menjuntai ke bawah ya. Yang di atas yang besar ini karena mataharinya terdapat, dia sudah tinggi, jadi daunnya lebih kekar yang kena matahari. Yang di tempat teduh itu bisa, tetapi daunnya lemah seperti ini. Dan banyak juga pertanyaan-pertanyaan secara teori sudah saya jelaskan. Kalau di tempat teduh bisa, kalau perlu, kalau di pot itu 1 minggu sekali bisa dipanaskan karena daunnya lemas. Tentunya untuk media tanam juga sebagai dasar utama untuk tanaman itu perlu diperhatikan ya. Jadi bukan iklim saja, media tanam, kondisi perawatan juga menjadi kesempurnaan suatu tanaman hias. Lanjut terakhir, untuk mengantisipasi penyakitnya itu ada kupu, ada ulat dan lain-lain, itu bisa diantisipasi dengan obat hama tanaman hias. Ini disemprot saja seperti ini, disemprot saja. Kalau yang sudah menguasai itu sudah tahu tanaman ini ada penyakitnya atau tidak, mungkin dia disemprot itu kalau terkena penyakit saja. Kalau tidak, itu tidak perlu disemprot obat hama sebenarnya, karena ini semua tidak mengetahui bahwa tanaman itu ada penyakitnya atau tidak, sehingga diadakan yaitu mengantisipasi saja ya. Kalau yang sudah ahli-ahli itu tanaman itu kalau sudah subur tidak perlu dipupuk ya, airnya cukup, tidak perlu disiram, tidak ada penyakitnya, tanaman masih sempurna, tidak perlu diobati. Diobati itu kalau ada penyakitnya ya. Jadi ini biar tahu bagaimana cara merawat tanaman hias pandan Bali. Nanti di channel saya juga sudah banyak sekali membahas tentang pandan Bali. Tentunya banyak sekali kondisi di sini tidak sesuai dengan kondisi yang di rumah-rumah Anda, kemungkinan masalahnya lain.
tetapi saya rekomendasikan di sini berbagai masalah. Nanti seandainya kurang jelas bisa diisi di kolom komentar masalah pandan Bali ini. Dan untuk aneka jenis tanaman lainnya, alhamdulillah kita mampu karena kita tukang taman, dan tentunya harus banyak praktek untuk menguasai ini, termasuk saya memproduksi juga sudah terbiasa ya. Seperti ini cara kita merawat, yaitu tanaman pandan Bali. Jadi lain tanamannya, itu kondisinya lain, jadi perawatannya pun kita mengikuti tanaman yang kita rawat itu seperti apa, atau perawatan ringan, perawatan total, atau seperti masalah-masalah yang ada yang kita lakukan, yaitu perawatan pada tanaman hias ya. Karena di sini banyak lagi tanaman seperti ini, maka ini tidak panas. Topinya saya balik nih, kalau topi di depan nanti nyangkut-nyangkut ya, karena ini sudah selesai, topinya dikedepanin. Jadi cara memakai topi saja itu ada alasannya. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi.